Oke, Bapak Ibu, monggo bisa semua Bapak Ibu. Nanti saya mintai terdapat 3 orang. Oke, guru memberi contoh yang baik kepada peserta didik, siswa disiplin, sopan santun, KS memfasilitasi seluruh kegiatan, warga sekolah waktu mendukung semua. Nah itu ada poin-poinnya di situ. Sayangnya nggak ada sama sih. Bu Yenti, guru dapat memahami perilaku peserta didik. Apa Bu? Langsung aja gitu. Sikap dan perilaku yang tercantum di dalam visi tadi, bahwasanya guru itu harus memahami benar bagaimana siswa yang benar. Kemudian siswa juga sadar betul bagaimana dia harus bersikap sopan dan santun, bekerja sama dengan sesama teman. Kemudian untuk kepala sekolah sekiranya dapat mengayomi semua warga yang ada di sekolah jadi tanpa pilih kasih. Sedangkan orang tua, harapan kita adalah bekerja sama dalam membina putra putrinya untuk perkembangan pendidikan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bu Eli, kamu langsung ke Bu Eli. Guru kan didukung dan didukung. Nah itu yang seharusnya kita lakukan. Untuk siswa sopan, disiplin itu kuncinya dilakukan ini deh. Yang untuk KS memfasilitasi seluruh kegiatan, mendukung maksudnya untuk orang tua, mendukung kegiatan semua kegiatan baik dari biaya maupun seluruhnya. Oke, monggo. Saya penasaran ke Mbak Leni ini loh. KS datang lebih pagi semua. Itu kan contoh kan beliau tadi. Karena beliaunya datang setengah 6 setiap hari. Ayo, pertanggung jawaban. Terus jalan dari petugas ketawa Pak. Terima kasih kesempatannya. Saya di belakang nggak begitu jelas tulisannya juga. Ayo datang lebih pagi. Sebutkan perilaku, sikap dan perilaku. Berarti perilaku itu kan sebuah tindakan juga, Bapak. Murid, guru, KS dan orang tua sesuai dengan visi kita yaitu praktis tadi. Kita fokus ke akhlak juga. Scroll ke atas, Pak. Yang untuk guru menuntun setiap pagi sholat duha itu juga disiplin dan akhlak juga. Kalau tiap pagi Bapak Ibu guru berkenan setiap pagi dengan telaten, mulai dari anak-anak menjaga menata karpet sudah tanggung jawabnya. Nah itu sudah akhlaknya sudah masuk. Baca Yasin itu juga kita selalu pagi. Terus yang kedua, anak-anak sudah mampu untuk memimpin tanpa ada bapak guru yang memimpin tahlil atau sholat. Anak-anak juga sudah bisa berjalan. Itu juga ke akhlak dan disiplin juga. Terus untuk bapak kepala sekolah, mohon maaf memang bapak ibu guru belum datang, beliaunya sudah hadir di depan. Jadi itu sudah masuk disiplin juga dan akhlak juga sudah mencontohi kita secara tidak langsung seperti itu. Gitu. Terus untuk ke orang tua mendukungnya setiap pagi juga Pak S ada les di jam ke-0, jam ke-5 itu orang tua juga siap mengantar. Itu juga ke akhlak dan disiplinnya juga dapat. Untuk kegiatan-kegiatan lain apalagi ekstra-ekstra juga orang tua juga sudah mendukung. Terima kasih Ibu dan saya. Ya, terima kasih. Saya minta tanggapan lagi dari sama Pak. Ibu dulu Bapak. Nanti Bapak terakhir. Sama dengan Mbak Reni pemikirannya. Oh iya, ini sama item. Itu ya intinya Bapak Ibu
Ibu sekedar informasi betul. Anak-anak di sini kita biasakan datang pagi dan memang jam 6 itu rata-rata parkiran sudah penuh ya berarti. Jam 6 pagi penuh, entah itu hujan atau tidak hujan mereka datang. Bahkan sekarang sudah dibiasakan kalau hujannya nggak turun mendung saja, karpet tetap digelar dan kita melaksanakan ibadah. Di sini jam 6:35 sudah melaksanakan, jam 6:45 sudah selesai. Jam 7 baru masuk pelajaran biasa. Setiap hari kita lakukan dengan bantuan dari Bapak Ibu guru yang datang pagi, semua datang pagi, benar. Jadi kita membagi tugasnya tidak lebih kalau ini. Karena sekedar informasi. Ibu mau dalam ibu yang mana ibu? Dereng. Itu belum didereng. Sambung. Namanya nggak ada. Enggak. Dulu aja bahasa dan matu. Pun ibu, ini guru wajib. Oh iya. Ini guru wajib di sini dan matu. Sana. Belum didereng. Mungkin ibu di situ aja. Mungkin nanti puasa sendiri saja. Nanti mentornya. Terima kasih Pak Es. Di sini untuk yang pertama kali yaitu untuk murid, saya kira siswa ya. Mungkin sesuatu dulu. Siswa saya kira sudah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh sekolah, yaitu tentang kedisiplinan tentang belajar maupun tentang sholat yang biasa dilakukan. Kemudian untuk guru, sudah banyak guru yang disiplin untuk masuk kelas. Untuk kepala sekolah saya kira sudah bisa melaksanakan sebagai kepala sekolah dengan baik tanpa subjektif kepada warga sekolah. Kemudian untuk orang tua bisa bekerjasama atau menerima kegiatan yang ada di sekolah kita dan saling mendukung. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin. Terima kasih Ibu. Untuk orang tua wali itu kita kerjasama untuk yang ini direalisasikan aktif, ya, aktif tentara itu kita mintai kerjasamanya untuk mendidik kedisiplinan anak-anak pada waktu persani ya, boleh persani boleh. Itu Bu yang kita lakukan di sini. Dan masih banyak lagi, juga ada mungkin ada Parents Day nanti yang kita agendakan. Kemarin tadi sudah ada usulan ada Parents Day yang juga akan mendukung program dari kelas 2. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan karena waktunya sudah siang. Saya cuma 2 jam. Ini Pak Awal, Pak Punten. Terus ini yang terakhir kita menyusun Kalimat Rumpang. Prakasa Rubah Bapak Ibu. Jenengan ingin mewujudkan apa, wadahnya apa? Betul ya, kayak tadi ya, mewujudkan kreativitas melalui kegiatan kepramukaan. Betul ya. Nanti jenengan kirim di Mentimeter yang ini, yang terakhir. Ini sesi kita yang terakhir. Nanti saya mintai pendapatnya satu-satu. Mas Fajar wajib karena sudah terakhir nggak ada lagi. Jadi Mas Fajar tetap harus mengetik di sini dan kita tanyai. Prakasa Rubah mewujudkan kayak tadi, mewujudkan siswa yang kreatif melalui kegiatan apa yang sesuai dengan visi kita, yang sesuai dengan visi kita. Koridornya tetap visi kita yang kita sepakati tadi. Oke, monggo sambil kodenya 84 83 05 10 Bapak Ibu. Sedanten nggih kula tunggu ini. 84 83 05 10. Pelan-pelan mungkin bisa diketikkan Mas. Ini kan bisa 2 kali. Saya setting bisa 2 kali. Oh nggih, ngaji. Nggih,
Oke, salam. Golek kesehatan yang jopo. Tanpa Rohim apa dunia nggak bisa ketawa. Makalah langsung nanti kesejahteraan. Dia mewujudkan apa nilai-nilai yang panjenengan ingin tanamkan ke siswa yang ingin ditumbuhkan ke murid melalui apa medianya. Kalau saya tadi kepermukaan itu kan Bu. Oke, sakit nggih? Nggih. Tadi kan saya ingin mewujudkan kreativitas siswa melalui kegiatan kepramukaan. Monggo. Iya, atau bebas kalau jenengan terserah bebas mau menumbuhkan dalam pembelajaran boleh, dalam pembiasaan boleh, terserah jenengan. Dalam ekstra yang jenengan ampuh nggak apa-apa, namanya kegiatan masa ditumbuhkan rasa solidaritas sebagainya. Silakan monggo, bebas mawon. Yang mencerminkan misi kita. Nggih, nggak apa-apa. Bagus. Nama dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita diskusikan sebentar. Saya minta waktu 5 menit ya tadi. 5 menit. Ini. Setelah mewujudkan disiplinan melalui kegiatan mapol, melalui pembelajaran dalam mapol, nanti kita diskusikan kegiatannya, realnya apa, betul yang kita tanyakan, yang kita bahas di pembelajaran itu yang bisa menumbuhkan kedisiplinan siswa itu apa kegiatannya, kita identifikasi, kapan, berapa lama, time frame-nya, gitu, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam ekstra bahasa Inggris di ibu. Mantap. Dan ini menunjukkan sikap mandiri dan kreatif. Bersama betul. Mewujudkan kreativitas melalui kegiatan pembelajaran seni budaya. Oke, jadi terima kasih Pak Bapak. Kreativitas siswa melalui PKL. Kreativitas. Oke, kalau itu yang lain. Kepala sekolah belum. Baru Pak Fajar. Loh, sampai ingin menumbuhkan apa? Karena sikap yang gimana atau kemampuan apa yang ingin ditumbuhkan melalui sesuai dengan pelajaran saya. Mewujudkan siswa yang hidup bersih, zahir, batin dengan sholat duha. Mantap. Pak ini, Ibu mewujudkan kerjasama yang baik dalam berpikir memecahkan masalah dalam beberapa matematika. Ayo. Memecahkan masalah tadi. Langsung kata. Menciptakan keindahan sekolah melalui kegiatan Jumat bersih. Oke, Jumat bersih. Bersih coba. Oke, nanti Ibu baca. Belum ngerti, Pak Fajar? Ayo saya langsung ngomong sambil ibu yang lain. Monggo, ayo. Ya. Pak Yakub mewujudkan visi dibuatkan keselamatan. Itu oke, dibuatkan asrama untuk murid yang jauh. Memang ini sempat jadi impian ya Pak Yakub ya. Bagus Pak. Sudah ada impian itu saya dukung ini. Saya aktif juga. Mewujudkan sekolah boarding school yang unggul di ujung. Oke, monggo yang lain. Bu Eni sudah. Sampun. Saya ke Pak Fajar, ayo Pak Fajar. Ini sembarang ya, saya coba sampai apa? Koridornya kan isi tadi, ya nggak apa-apa ya. Coba apa? Yang angen-angen sampean, ke siswa sampean itu apa? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita mau juga siswa untuk berbakat untuk ke IT. Nah, sekarang kan banyak IT di mana-mana Pak. Sekarang jual beli atau apa kan melalui IT. Saya kalau sekarang anak-anak nggak bisa IT, ketinggalan Online. sama. Sekarang aja komunikasi atau rapat dan segalanya kan menggunakan internet. Keren. Oh. Itu ya Pak ya. Akhirnya jembatannya keluar. Keren. Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya enak loh. Jadi Pak Wajah tadi mewujudkan siswa terampil IT melalui pembelajaran IT. Sekarang kan Oke, keren. Salah satu keren. Memang IT tadi belum ada kelas dulu ya Pak? Iya. IT belum ada kelas dulu. Oke, Bapak Ibu, itu saya bikin penutup dari Bapak Ibu yang senior, Pak Ar, Bu Asih, Bu Yeti, Bu Bud, terus terakhir Bu Heli, terus Bapak Kepala Sekolah. Untuk prakarsa ini, halo Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berusaha mewujudkan generasi kita, sebenarnya banyak ya kita tampil untuk mengasah kecerdasan anak-anak itu harus melalui PKL. PKL itu bukan perdagangan satu cuma bukan. Saya tadi Praktek. Memang tidak saya tulis singkatannya. Ngomongnya PKL kan pedagang kaki lima. Dan kaki lima itu kalau mencari rezeki cepat, bagaimana kakinya lima. Masuk akal. Masuk akal. Jadi PKL adalah praktek kerja lapangan. Karena saya mengajar prakarya dan IPA, kadang-kadang saya mencari pelajarannya di praktek opo karena kesulitan. Jadi kadang-kadang saya campur pelajaran IPA sama prakarya menjadi IPA dan prakarya. Jadi saya kadang-kadang saya mengajar ya fisika, biologi itu karena saya masuki prakaryanya nanti jadilah prakarya atau bisa menciptakan kerjaan seperti ini loh, gitu loh. Jadi maksud saya itu, saya pokoknya pikiran saya itu di sini memang pikiran usaha. Karena anak saya tuntut jangan mencari pekerjaan kalau lulus sekolah. Seperti mindset kita kan sudah keliru sebetulnya. Kita lulus perguruan tinggi, mindsetnya jadi pegawai negeri. Itu mindset yang salah sebetulnya. Jadi mulai anak-anak masih muda mindsetnya saya ubah seperti itu. Jadi praktek kerja lapangan ini adalah nanti anak-anak melihat langsung keterampilan, contohnya membuat tahu sutra itu gimana. Nah sutranya Bapak Ibu seru tahu ini sebenarnya. Jadi membuat tahu sutra, membuat tahu atos, kempos itu kan perlu tahu. Orang lagi somanan kan sekarang. Tuh. Kemudian menyambung Mas Fajar. Kemudian anak juga saya kasih tahu sama boleh duit SMP sudah bisa. Omsetnya ratusan juta sudah bisa. Gimana Pak caranya? Yo iki gunakno HP. Tapi jadi tol ini. Jadi cara mencari uang dari HP sekarang sudah ngetren loh itu. Anak-anak sekarang kelihatannya kan nganggur, nggak tahu pakai ini semua. Tahu-tahu masuk rekeningnya. Tuh. Jadi kita membuatkan IT. Kemudian kita mempromosikan barang. Kalau sekarang pakai toko besar terus ketinggalan. Harus pakai ini semua. Terus saya tanamkan karena sudah melewat seperti itu. Ya mungkin ditambah dengan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Monggo Ibu bergilir sampai ke ini. Nanti kembali ke Terima kasih Pak Aris. Oh iya. Di sini saya ingin menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam ekstra bahasa Inggris karena banyak anak yang kalau disuruh maju atau petugas bendera apa itu kadang
Nah, di ekstra bahasa Inggris pun kita ingin menumbuhkan jiwa kepemimpinan dengan misalnya dengan cerita bahasa Inggris maju satu persatu. Hanya itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tunggal, Bu Yeti. Terima kasih Pak Es mewujudkan kerjasama yang baik dalam berpikir memecahkan masalah pada hafal matematika. Anak-anak mulai dari sekarang di tahun kedua ini saya biasakan segala sesuatunya tidak berfokus pada guru. Jadi anak-anak pada saat menerima LKS kamu mengerjakan soal, kamu baca di situ ada apa. Saya tidak akan membaca, tapi kamu sendiri yang mengolah. Kamu di situ membacanya apa yang harus kamu selesaikan, nanti bekerja sama dengan teman kamu, berbagi tugas silakan. Jadi ada yang membaca, ada yang berpikir, oh pengerjaannya seperti ini. Itu kerjasama mereka yang saya harapkan. Terima kasih Pak Es. Terima kasih keren Ibu. Bu Mus, Bu Kun, Bu Eli, terus Pak Alar, terus itu ke Sesuai dengan materi yang saya PPKN itu mungkin yang lebih sering obyek dan objek kereng itu mungkin saya terutama tentang disiplinan pada anak-anak dan sebagainya. Memang seperti Bu Edi katakan tadi, guru adalah digugu dan ditiru, maka kita harus memberikan contoh pada mereka. Apapun peraturan yang ada di tata tertib mohon dilaksanakan. Itu yang saya sampaikan ke anak-anak, harus patuh pada tata tertib yang sudah ada. Sesuai dengan pelajaran yang saya ampu, maka harus selalu patuh pada peraturan yang ada di sekolah. Seperti harus memberikan contoh seperti yang sudah kita laksanakan pagi-pagi. Kita datang pagi, anak-anak disuruh untuk datang pagi, kita pun harus memberikan contoh seperti itu. Guru-gurunya harus kompak. Kalau tidak kompak, maka anak pun sulit untuk melaksanakan tata tertib atau disiplin yang sempurna. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Mus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian di sini saya beda dengan Bu Asim meskipun kita Sama. saya kan bahasa Inggris. Seperguruan. Saya hanya mengambil sisi dari mungkin dari sisinya Pak In ya. Kalau saya sebagai wali kelas di sini saya ambil dari anak-anak menciptakan kejujuran untuk minimal untuk diri sendiri Pak Is. Di situ saya mengasih anak-anak untuk sholat 5 waktu. Itu tidak saya batasi. Anak kapanpun bisa melapor, 24 jam saya berikan waktu, dan berapapun yang dia laksanakan 1, 2, 3 itu asalkan anak-anak memang tidak dipaksa oleh orang tua dan tidak dipaksa oleh saya. Jadi anak-anak harus wajib lapor itu. Saya kepinginnya anak-anak meskipun hanya 1 atau 2, tapi hasil dari dia memang betul-betul berasal dari hati nuraninya untuk melaksanakan itu semua. Kemudian kalau pelaksanaan mungkin di kelas pun saya tanamkan anak-anak kalau ulangan ataupun mengerjakan soal jangan sampai bertanya atau kerjasama dengan temannya. Saya ingin menghasilkan anak-anak memang itu hasil dari pemikiran sendiri, bukan dari orang lain. Meskipun hasilnya mungkin tidak terlalu bagus atau mungkin 0, tidak masalah. Yang penting anak-anak sudah bisa berusaha dan itu jujur dari hasilnya sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih dulu. Terima kasih. Mewujudkan kreativitas melalui kegiatan pelajaran seni budaya. Ini contoh real saja. Anak-anak kemarin saya suruh mencari yang ada di sampah itu apa saja. Silakan kalian hasilkan karya
yang bisa bermanfaat. Akhirnya juga anak-anak bisa dari sampah plastik itu bisa dari tempat pensil, bisa macam-macam lah. Bisa dari bingkai foto, bisa dari lukisan bagus. Itu dengan tutup botol apa itu tutup botol aqua, tutup botol Coca-Cola, Sprite itu bisa mewujudkan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lan. Saya hanya akan melanjutkan dari Pak Hartono, berwirausaha. Di sini sudah ada yang bisa menyotol Pak Hartono. Contohnya Najam, si penyanyi Najam. Nah itu setiap harinya Najam itu nempel ban. Kalau ada orang yang sepedanya bocor, Mbak, baru ada loh di kulit kono sing iso nempel ban. Sampai kalau satu malam tuh mendapatkan 100.000. Kan satu orang tuh 10.000 nempel ban. Itu saya kalau ada orang bocor, oh di kono nggak mau, di kono sih belum nempel. Saya bawa, saya antarkan pada Najam. Itu wirausaha untuk dari Pak Hartono. Nah, ya kalau terus no Pak, ya terus no nggak mau pikir, terus no iya Pak, pikir dewi, iya, ya bisa saya, saya. Terima kasih Bapak. Monggo, Bapak Kepala Sekolah. Ini bermakna dari Namanya banyak review gitu ya. Dari apa yang kita diskusikan tadi, betapa sangat menarik untuk kita. Ya. Ada beberapa poin yang menjadi catatan saya selaku kepala sekolah. Yang pertama, siswa karakter yang unik. Setiap anak pasti punya kepribadian masing-masing yang unik. Sebagaimana dicontohkan oleh Pak Lat tadi, salah satu siswa kita yang sangat spesial. Ya, mungkin di rumah kurang kasih sayang karena orang tua tidak ada, dia harus menghidupi diri sendiri. Aku juga bisa itu. Untuk siswa, untuk guru, sebagaimana yang diomongkan tadi di buku dan di biru, guru juga sebagai agen perubahan. Ayo kita sama-sama jadi contoh anak-anak. Salah satunya melalui program CGP. Saya ingat motonya CGP itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak dari diri sendiri, bergerak, ayo bareng-bareng, menggerakkan, ya seperti hari ini, ayo menggerakkan untuk jadi lebih baik perubahannya. Dan untuk itu semua bisa didukung oleh program sekolah. Ada beberapa yang jadi catatan saya nanti ke depannya, diantaranya wirausaha. Ini sebagai salah satu pemberi bekal pada anak-anak kita, ya supaya setelah lulus dari sekolah kita itu anak-anak yang dari segi perekonomian itu kurang mendukung orang tuanya, pendidikan mereka tetap berjalan dan mereka mampu survive. Ini saya memperoleh ini dari profesor dari UIN Malik Ibrahim, profesornya gitu. Jadi bilang bahwasanya pendidikan itu harus membekali anak setelah lulus itu mau ngapain supaya mereka bisa survive setelah lulus dari sekolah. Itu yang saya katakan. Yang pertama kewirausahaan. Terus yang kedua, untuk mewujudkan sekolah sehat, salah satunya tadi adalah melalui Jumat bersih. Ini juga penting, nggak Jumat bersih saja.
sebetulnya saya juga pengen suatu saat di sekolah kita nih, minggu pertama Jumat bersih, ayo semuanya kita bersih-bersih. Minggu kedua misalkan Jumat sehat, olahraga, ayo olahraga bareng-bareng. Senam. Itu enggak tiap hari Jumat, ya mungkin Jumat bulan ini, Jumat bulan depan gitu. Ya mungkin PBF memang agak terganggu sedikit dengan kegiatan seperti itu, tapi kita bisa membekali anak-anak untuk jadi lebih care lagi, jadi berdiri lagi dengan yang ada di sekolah kita. Terus tadi saya selalu juga dengan Pak Fajar mentong ngomongin, nah itu juga penting bahwa sekarang IT dengan ukuran tidak ada 10 inci dunia sudah bisa kita genggam. Ya. Kerja kelihatannya di rumah tiduran, kok tahu-tahu rekeningnya bangkrut. Itu sangat penting. Makanya di sekolah saya pengen cita-cita nanti di setiap ruang ada akses point saja. Ya. Itu yang kedua, yang berikutnya, yang terakhir ini sebetulnya ide yang sudah dicanangkan di Pak Dor kemarin, yaitu tentang mahat. Kita pengen juga punya asrama atau mahat, cuma kita itu terbentur dengan area sekolah. Ya mudah-mudahan next ini kita bisa terkabul keinginan kita bagi anak-anak yang jauh ini bisa ternaungi di asrama atau mahat. Tapi kemarin bagi anak-anak yang jauh dan mau mondok di Pondokan Utara di Pak Musli itu kemarin sudah mau bekerjasama dengan kita. Beliaunya izin kepada kami, gimana kalau di banner kami tulisi yang sekolah ke SMP Islam 7. Ya, jadi selain pondok silakan sekolah di SMP Islam 7. Kita pun juga harus sama. Kalau pondok sudah minta izin seperti itu, maka kita juga cuma benar kita kan sudah akan jadi. Ya akhirnya ya nanti next tahun depan bisa kita tambahin. Ya, itu aja dari saya. Yang saya tadi sangat penting Pak Is tadi nyebut kata-kata parenting day. Kita juga pengen suatu saat mendatangkan orang tua wali untuk parent day. Biar mudah-mudahan anak-anaknya masing-masing orang tua itu tahu. Saya pun menyelami mudah-mudahan anak saya juga agak sulit. Saya juga wali murid di sini, jadi kan saya juga sekolah sini. Karena anak ini kadang-kadang agak kesulitan. Kalau kita nggak ngomong secara deketi, nemek itu kadang nggak ngomong pengennya itu apa. Jadi nanti program parenting juga mungkin perlu kita gagas. Nggak tahu nanti kapan ya, yang penting itu kita laksanakan. Itu aja dari saya sebagai penutup. Mungkin Faris sebagai pemimpin diskusi mungkin ada yang perlu disampaikan, monggo Wais. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah bisa merumuskan prakarsa perubahan kita masing-masing. Saya harapkan itu kita laksanakan dengan sepenuh hati, kita realisasikan dengan sepenuh hati juga untuk mewujudkan visi kita yang sudah kita sepakati tadi praktis. Ya, itu Bapak Ibu, saya sebagai CGP di sini mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semua yang mendukung penuh aktivitas saya sebagai guru penggerak. Saya di sini kelihatan didukung penuh. Saya tidak ada masalah dengan komunitas di sekolah kayak kebanyakan teman-teman yang kemungkinan ada yang tidak begitu didukung oleh program sekolah. Bahkan di sini saya difasilitasi sangat itu kita lihat dari ekonomi dan sebagainya sangat mendukung sekali. Terima kasih Pak Tri sebagai kepala sekolah, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Saya kembalikan lagi Ibu Guru sebagai pengajar paket. Monggo Ibu. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu hari ini. Yang pertama saya diberikan kesempatan dari Bapak Kepala Sekolah, berikan waktu. Bapak Ibu semua juga mengikuti kegiatan hari ini dengan antusias. Bagaimana fasilitasi yang disampaikan oleh Pak Ismanto tadi, kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak merasa bingung atau senang atau bagaimana? Senang ya, Bapak. Pertama mungkin kayak tegang gitu semuanya saya lihat
tadi sehat ekonomi yang saya ingat. Sehat ekonomi, makan dan lain sebagainya. Oh, banyak sekali ide-ide yang muncul dari Bapak Ibu guru yang ada di sini yang menjadikan PR-nya Pak Tri ini banyak. Sebenarnya bukan hanya PR-nya Pak Tri, tapi PR Bapak Ibu semua ya. Pak Tri tidak bisa berjalan kalau tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, baik itu murid, siswa dan lain sebagainya. Semuanya harus bersatu seperti katanya Pak Hai, satu kesatuannya. Baik, yang saya garis bawahi tadi lagi adalah murid itu adalah unik katanya Pak Ismanto. Jadi murid itu adalah suatu aset. Murid itu aset kita di sekolah. Kalau tidak ada murid, apa gunanya sekolah? Nggak ada apa-apanya. Jadi murid itu aset, punya keunikan sendiri-sendiri. Mereka punya kodrat alam dan juga zamannya. Jadi jangan dipaksakan kamu harus pintar matematika, tidak. Murid punya keunikan sendiri, karakter sendiri. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar nambah tadi. Kita bisa menemukan keunikan mereka itu ketika kita dekat dengan mereka. Kalau kita jadi guru yang dari tadi katanya kejam, guru yang kejam, kita nggak mungkin bisa mendapatkan informasi dari anak-anak kita, sama seperti kata Pak Tir tadi. Kudu ngelondoi anak-anak ya apa karepe supaya anak itu bisa ngomong. Dan kalau kita tampangnya saja sudah sangar, murid kita ya mungkin ngomong ya kan, maunya apa kita nggak akan tahu. Nah, saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini sudah waktunya jam sholat, tapi Bapak Ibu masih semangat di tempat ini. Saya mohon maaf sekali lagi kepada Pak Tri, juga saya mohon maaf apabila kedatangan saya dan kegiatan hari ini menyita waktu dan mengganggu aktivitas panjenengan semua. Sekali lagi, semoga harapan-harapan yang sudah Bapak Ibu utarakan tadi bisa terwujud. Sekolah mahal, praktisnya tadi, sehat jasmani, rohani dan juga ekonomi dan lain sebagainya, semoga terwujud. Sekali lagi terima kasih, semoga kegiatannya bermanfaat. Dan hari ini saya akhiri sampai di sini. Semoga ke depan nanti kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berjalan lagi, Pak. Bukan hanya berhenti sampai di sini, tapi lain kali nanti kalau mau bahas visi misi Pak Des, biar nggak ngeluh sendiri, dengan kumpulkan lagi seperti ini. Jangan lupa minumnya, Pak. Biar nggak hari ini tadi setelah dikasih minum itu kayaknya cair semuanya. Kalau belum dikasih minum tadi kayak garing gitu. Yeah. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi selanjutnya sudah selesai. Terima kasih Bu Retno untuk hari ini dan terima kasih untuk Pak Is hari ini. Untuk lanjut sesi berikutnya, break atau Break Pak itu sudah datang kayaknya Pak. break dulu, pulang jam 4 ya. Ya. Break sesuai. Anu aja nanti sambil rapat sambil dibawa ke dalam ke bapak ya. Sambil makan dan rapat. Ya, nggak rapat sambil makan, makan dan rapat jadi satu. Ya. Sekalian, maksudnya rapatnya nggak banyak, cuma bahas anak kelas 9 saja. Ya, baca. Monggo. Sudah dikasih contoh sama Pak Tri juga itu sama siapa tadi? Semoga semoga lulus. Bapak Ibu yang mungkin halangan dapat jangan semangat. Meskipun kita tidak jadi DPD, tapi kita bisa menggerakkan teman-teman yang ada di sini. Terus Sampai